Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan idzinnya kita bisa tunaikan kewajiban sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita sejenak duduk bermajelis untuk mendengarkan apa-apa yang bermanfaat buat kita. Kita syukuri ini sebagai bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah berkenan menambah nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kemudian para sahabatnya, dan kepada para tabi'in serta siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, hari ini giliran akidah. Pembahasan masalah akidah diambil dari kitab Tahdhib Syarah Aqidah Thahawiyah. Kemarin atau 2 pekan yang lalu kita membahas masalah sebutan Islam, Muslim, mukmin dan muhsin. Dari ketiga istilah itu ada perbedaan-perbedaan, terutama menyangkut pendefinisian oleh para ulama. Apakah Muslim itu sama dengan Islam, mukmin dengan iman, dan muhsin dengan ihsan? Berdasarkan keterangan jumhur ulama bahwa ketiga nama ini, ketiga sebutan ini berbeda dalam penyebutannya masing-masing. Maksudnya Muslim, mukmin dan muttaqin atau muhsin berbeda dengan sebutan Islam, iman dan ihsan. Singkat cerita, yang kemarin kita sudah terangkan, ihsan, iman dan ihsan dan Islam itu kalau diartikan, masa ihsan adalah berbuat baik, iman adalah percaya, sedangkan Islam adalah orang Islam adalah Islam. Sehingga dari penggunaan kata ihsan, iman,
dan Islam, maka ihsan itu lebih umum daripada iman, ya, lebih umum lagi daripada Islam. Maksudnya ihsan itu sekedar berbuat baik. Setiap perbuatan baik disebut Islam, ihsan. Iman itu percaya. Kalau Islam adalah orang yang menjalankan Islam. Islam sebutan untuk sebuah agama. Tetapi kalau dari penggunaan orangnya disebut muhsin, disebut mukmin, disebut muslim. Itu bahwa muhsin itu lebih khusus. Muhsin lebih khusus daripada mukmin, apalagi daripada muslim. Jadi, ya, setiap muhsin sudah pasti mukmin dan muslim. Setiap mukmin dia sudah pasti muslim, tapi belum tentu muhsin. Nah, yang muhsin itu semuanya, yang muhsin itu pasti sudah muslim dan mukmin. Tetapi kalau disebut penggunaan katanya ihsan, iman, Islam, itu terletak kepada arti dari kata-kata itu. Jadi makanya sebutan muhsin lebih khusus daripada mukmin dan muslim. Muslim dengan mukmin dibedakan dalam arti kata-kata. Nah, kemudian kalau kata-kata muslim, mukmin, muhsin terdapat dalam satu kalimat, ketiga-tiganya disebut, itu masing-masing punya arti sesuai dengan kata-kata itu. Tetapi kalau disebut sendirian, misalnya muslim atau sebutnya mukmin, maka itu mencakup ketiganya. Misalnya, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin aslamna. Berkata orang-orang Arab, kami sudah beriman. Kemudian Allah menjawab, kamu belum beriman, karena katakanlah Islam, karena kamu belum iman dan iman itu belum masuk ke dalam hati kamu. Nah, perbedaan kata-kata itu dibedakan dalam sebutan ini, ya. Muslim, mukmin dan muhsin. Nah, kalau orang disebut ini muhsin, berbeda dengan orang Islam. Nah, definisi lain yang kemarin kita sudah dijelaskan, bahwa muslim itu adalah orang yang mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah, ya, tetapi yang kewajiban-kewajiban sudah dilaksanakan, yang larangan-larangan sudah ditinggalkan, tetapi masih ada yang wajib dia meninggalkannya. Bahkan yang dilarang oleh Allah masih ada yang dikerjakan. Itu muslim. Dalam bahasa lain, dalam bahasa Al-Quran, dolimul li nafsih, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Sudah tahu itu perintah wajib dari Allah, tetapi masih dilanggar, namanya itu muslim. Nah, kemudian yang mukmin, mukmin semuanya kewajiban sudah dikerjakan, semua larangan sudah ditinggalkan. Yang perintah wajib, larangan haram itu dikerjakan atau ditinggalkan. Tetapi yang sunnah-sunnah, perintah yang sunnah sudah dikerjakan, tapi masih ada yang tidak dikerjakan. Yang larangan makruh sudah semua ditinggalkan, tapi masih ada yang dikerjakan. Maka disebut mukmin. Nah, kalau mutakin apa? Mutakin semuanya sudah dikerjakan, yang perintah wajib dan haram, yang larangan haram dan makruh semuanya sudah ditinggalkan. Bahkan kadang-kadang yang mubah dia tidak berani mengerjakan kalau jatuh kepada larangan Allah Subhanahu wa taala atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mutakin dan mukmin di akhirat nanti hanya Allah yang tahu. Mukmin dan muhsin atau mutakin masuk surga langsung. Bahkan di antara mereka ada yang
tanpa hisab. Tanpa hisab udah masuk aja ke surga tanpa dihisab. Nah, yang muslim itu yang berperkara. Karena muslim itu masih ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan yang wajib-wajib, atau larangan-larangan Allah masih ada yang dikerjakan. Dia mendolimi diri sendiri. Kalau Allah berkenan mengampuninya, ya bisa. Kalau tidak diampuni dosa-dosanya yang tadi dia mendolimi diri sendiri, nanti mereka masuk neraka dulu. Kalau sudah impas, baru dimasukkan ke dalam surga. Kita ada konfus, ada semacam bertanya-tanya. Bukankah Nabi sudah bersabda setiap umatnya pasti masuk surga? Betul. Kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umat itu pasti masuk surga. Kullu ummati dakhalal jannah. Dakhala itu menunjukkan kata kepastian, sebab itu belum terjadi kan. Harusnya yadkhulu, tapi menggunakan kata dakhala, maka pasti masuk surga. Bukan titik di sini. Kalau titik itu maka bebas enak kita. Tetapi Nabi memberikan syarat, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Loh, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat heran, kemudian bertanya, apa ada orang yang tidak mau masuk surga? Kemudian bertanya, siapa yang tidak mau? Nah, Nabi menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tetapi siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia tandanya tidak mau masuk surga. Nah, begitu. Keterangan bahwa ketiga istilah ini berangkat dari hadis Jibril ketika dia bertanya kepada Nabi, mal Islam, wa mal iman, wa ma ihsan. Dijawab oleh Nabi dengan praktek-praktek, baik amal hati maupun amal jawari, perbuatan. Nah, itu kesimpulan yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada mas'alatu al-istisna fi iman. Pengecualian dalam masalah iman. Orang memberikan pengecualian. Dalam kitabnya disebutkan, wa min tamarati hadza al-ikhtilaf. Dari definisi iman, Islam dan ihsan itu sebelumnya membuahkan perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama yang menjelaskan masalah-masalah iman ini, yaitu masalah istisna fil iman, masalah pengecualian dalam iman. Misalnya orang mengatakan begini, ana mu'min insyaallah, ana mu'min insyaallah. Kalau ada orang begitu, bagaimana itu hukumnya? Nah, terdapat 3 pendapat orang yang mengatakan ana muslim insyaallah. Diterangkan oleh para ulama, kebanyakan orang ada 3 pendapat. Yang satu dan kedua, dia berada pada apa istilahnya, torofani wasat. Itu dua sisi, yang satu ekstrim kanan, yang satu lagi ekstrim kiri. 1 dan 2. Yang ketiga adalah pertengahan, orang yang mengatakan, menilai bagaimana hukum orang yang mengatakan anak mukmin insyaallah. Ada yang
ekstrem kiri, ada ekstrem kanan. Yang ketiga adalah pertengahan. Yang pertama, orang mengatakan boleh secara mutlak. Yang kedua mengatakan tidak boleh, haram secara mutlak. Yang ketiga itu, nah pertengahan ini, ya, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik persoalan adalah pertengahannya, yang pertengahan. Jadi apakah boleh mengucapkan saya mukmin insya Allah? Bisa boleh, bisa tidak. Tidak memutlakan, tidak boleh, juga tidak memutlakan boleh. Tetapi dengan rincian apa yang dimaksud dengan sebutan insya Allah itu. Baik. Yang mengatakan boleh secara mutlak, mereka mengatakan karena iman itu ditentukan pada akhirnya, pada akhir kehidupannya ketika orang mati. Selamatnya dia apabila dia jadi mukmin. Kalau ketika mati dia kafir, nggak selamat. Maka sebutan insya Allah itu jadi boleh. Misalnya, ana insya Allah mukmin. Kalau itu dimaksudkan insya Allahnya itu pada saat kematian, sebagaimana orang ini, sebagaimana kelompok yang mengatakan boleh itu mendefinisikan iman itu seseorang itu ditentukan ketika meninggalnya, apakah dia beriman, maka ucapan ana mukmin insya Allah jadi boleh. Karena dia bermaksud adalah insya Allah saya mati iman mukmin, itu jadi boleh. Istilahnya mengharapkan kepada Allah subhanahu, mudah-mudahan dia jadi mukmin. Kebolehannya di situ, ya, kebolehannya di situ. Nah, oleh penulis dikatakan kalimat itu secara umum menjadi kalimat yang fasid, kalimat yang rusak, sebab dia menyandarkan kepada Allah dalam perkara-perkara yang iman, padahal iman itu pasti dikejar dengan ayatnya in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Allah untuk Rasul. Katakan ya Muhammad, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku, nanti Allah akan mencintai kamu. Maka Allah mengabarkan bahwa kecintaan mereka itu mengikuti Rasul. Maka syarat iman ditentukan apabila kita mengikuti Rasul. Maka kalau orang mengatakan insya Allah saya mengikuti Rasul, itu tidak boleh. Tetapi yakin saya mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul harus yakin, karena masalah iman itu tidak bisa kecuali mengikuti Rasul. Tidak mengikuti Rasul dikatakan insya Allah lah saya mengikuti Allah, itu kan jadi persoalan itu. Nah, begitu tinjauan kenapa membolehkan insya Allah, mendapatkan kritik dari ulama-ulama yang tidak sepakat. Kemudian pendapat yang kedua, ekstrim yang lain, mengatakan haramnya ucapan insya Allah saya mukmin. Nah, ini orang yang berpendapat mengucapkan insya Allah adalah haram
Karena mereka menjadikan iman itu sebagai sesuatu yang satu. Misalnya ana a'lam, ana mukmin. Nah, berarti kalau saya insya Allah mukmin, itu berarti dia mengartikan orang yang mengatakan insya Allah maka ada keraguan di dalam ucapannya. Apakah iman beneran apa tidak? Insya Allah saya mukmin. Itu artinya dikatakan oleh kelompok ini bahwa kalimat itu mengandung keraguan. Nah, keraguan di dalam masalah iman tidak boleh. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu. Nah, orang yang mengatakan insya Allah saya mukmin dalam arti membawa kepada keraguan dalam masalah imannya itu tidak boleh. Ya. Masalah iman nah, orang yang mengatakan ini tidak boleh, ya, karena mereka menjadikan ragu, seperti ucapan ana mukmin, ana muslim, famanistasna fi imanihi wa huwa syaqun fihi wa samul ladina yastanuna fi imanihim asyaqu. Maka yang mengatakan insya Allah dalam imannya berarti orang yang ragu, ya. Dan orang yang ragu tidak boleh dalam masalah iman. Nah, pendapat yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah man azazal istisna wa tark. Bukan memutakan boleh atau memutakan tidak boleh, tetapi boleh dengan syarat-syarat, tidak boleh juga dengan ketentuan-ketentuan. Wa amma man yujawizu istisna wa tarkuhu fahuwa as'adud biddalil minal fariqain. Adapun pendapat yang membolehkan dan meninggalkan pengecualian, kelompok ini adalah orang yang berbahaya. Bagaimana kejelasannya? Nah, dikatakan, ya, fa in aradul mustasna asyak fi asli imani muni'a minal istisna. Maka tidak boleh. Kalau yang dimaksud pengecualian itu dia menjadi ragu dalam dasar-dasar iman, itu tidak boleh. Ya. Kalau maksudnya ana mukmin insya Allah ada keraguan-keraguan, itu tidak boleh. Ya. Wa hadza mimma la khilafa fihi. Ini sudah tidak ada khilaf bahwa kita tidak boleh mengatakan insya Allah saya mukmin. Tertanam dalam pernyataannya itu sifat keraguan, itu tidak boleh. Wa in arada annahu mu'min minal mu'minin alladzina wasabuhum fi qawlihi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dia bermaksud dengan ucapannya insya Allah itu adalah dia termasuk orang beriman
di antara orang-orang beriman, seperti firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Insya Allah, nah itu boleh. Berarti ucapan insya Allah menuju ke sana dalam bentuk iman yang istimewa. Kenapa? Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Sementara masing-masing orang berbeda, ada yang bergetar, ada yang tidak. Dan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka selalu bertawakal. Kan tidak semua orang beriman seperti itu. Ada yang sudah sampai tarafnya seperti itu, ada yang belum. Nah, orang yang berkata insya Allah saya mukmin, nah itu mengatakan boleh dalam perkara-perkara ini. Maka iman itu bukan satu bentuk seperti kelompok yang kedua tadi mengatakan, kemudian melarangnya. Karena iman itu tidak satu bentuk. Iman itu ada yang dasar-dasar iman, ada yang cabang-cabang iman, keutamaan-keutamaan iman. Yang dasar-dasar itu misalnya iman kepada Allah. Saya insya Allah beriman, nah, itu ragu kepada dasar imannya, maka tidak boleh. Nah, dengan pengertian yang ketiga ini, maka pernyataan atau perkataan yang menjadikan pengecualian bisa boleh dan bisa tidak boleh. Seperti ayat yang lain tadi sudah saya bacakan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika mushadiqun. Fal istisna hina idin jaiz. Maka pengecualian pada bentuk ini menjadi boleh. Kadzalika man istasna wa arada adama ilmihi bil aqibah. Sebagaimana bolehnya ucapan pengecualian karena tidak tahu akibat akhir daripada kehidupan dia. Insya Allah di akhirat saya selamat, insya Allah saya dimudahkan. Nah itu boleh. Barangkali juga lebih ekstrim, insya Allah saya masuk surga. Insya Allah boleh. Tetapi mengucapkan insya Allah pada dasar-dasar iman dikatakan tidak boleh. Maka pendapat yang lurus, yang lebih tepat tadi dikatakan sebagai khairul umur awsatuha, pendapat yang ketiga ini boleh pada saat tertentu dan tidak boleh pada kali yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit bab yang lain, masalah sama sambungannya, masalah arkanul iman. Bagaimana Ahlussunnah menerangkan rukun-rukun iman. Sebaliknya, kelompok-kelompok yang menyebar di tengah-tengah manusia, mereka atas nama Islam juga, baik kelompok filsafat atau kelompok Mu'tazilah atau kelompok Rafidhah, mereka tidak
berdasarkan hadis Nabi. Nah, dari hadis yang kemarin, yaitu hadis Jibril, ditanya tentang Islam, Nabi menjelaskan. Ditanya tentang iman, Nabi menjelaskan. Apa yang dijelaskan Nabi tentang iman? Itulah rukun iman, yaitu antu'minu billah, ya, wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairuhu wa syarruhu. Iman itu usulnya, usul iman, kamu percaya bahwa Allah, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, percaya kepada kitab-kitabnya. Keempat, percaya kepada rasul-rasulnya. Kelima, percaya kepada hari kiamat. Keenam, dan kamu percaya kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu dasar rukun iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu yang benar karena disampaikan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang tidak percaya kepada salah satu dari 6 ini, maka batal imannya. Mungkin manusia hari ini tidak ada yang terang-terangan mengatakan saya tidak percaya, misalnya kepada hari akhir. Tetapi dia tidak mengatakan terang-terangan, tapi dalam praktek hidupnya, dalam sikapnya menandakan sebagai orang yang tidak percaya pada kehidupan akhirat. Memang masalah iman ini hanya pernyataan aku percaya. Masalah praktek-praktek kehidupan itu bukanlah kepada persoalan-persoalan yang jadi dasar pada iman. Ya. Antu'mina billah, percaya kepada Allah. Dalam keseharian anak-anak SD juga begitu. Rukun iman ada 6. 1, iman percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat-malaikatnya. Terus, nah dengan pernyataan begitu sudah punya dasar iman. Adapun praktek kehidupan, nah itu melihat kepada apa yang diperbuatnya, sehingga orang bisa betul-betul antara pernyataannya dipraktikkan apabila rukun-rukun iman itu pada konsekuensinya dipraktekkan. Misalnya orang yang beriman kepada kitab-kitabnya, bukan saja mengakui bahwa iman itu adalah mengakui Allah menurunkan kitab-kitab semuanya yang disebut oleh Al-Quran dan hadis, dan bukan saja percaya kepada Al-Quran untuk seluruh manusia, tetapi prakteknya bagaimana dia menerapkan Al-Quran. Nah, bagaimananya dalam kehidupan itu bukanlah dasar iman. Yang dasar iman cukup mengatakan aku percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, dan aku percaya kepada takdir. Perkara dia dalam prakteknya menandakan sebagai orang yang tidak percaya, itu bukanlah masalah batal imannya, tetapi sebagai kekurangan orang tersebut. Nah, ini kita perlu bahas. Apakah orang misalnya dalam kehidupan, misalnya gini, masalah takdir. Kan takdir kita mesti percaya. Banyak di antara kita ketika mendapatkan musibah, mendapatkan takdir, tidak percaya, seperti menangis meraung-raung ketika suaminya meninggal atau istrinya meninggal,
dia seolah nggak percaya kepada takdir. Wah, apakah dia batal imannya? Tidak batal imannya. Ya, tidak batal imannya. Karena itu bukan rukun iman, bagian-bagian rinciannya itu bukan bagian rukun iman. Nah, mestinya orang percaya kepada rukun imannya, bagian-bagiannya dia penuhi, itu yang sempurna. Sebagaimana tadi ada Islam, ada Muslim, ada mukmin, ada muhsin atau muttaqin. Nah, orang yang mesti semuanya lengkap, rukun pokok-pokok imannya dia ucapkan sampai pada detail-detailnya dia konsekuen, ya itu namanya orang yang sempurna imannya. Tetapi ada orang Islam belum tentu dia bisa menjalankan konsekuensi daripada iman itu. Makanya dibagi apakah muslim, apakah mukmin atau muttaqin. Begitu keterangan sementara. Nanti bicara bagaimana kelompok-kelompok umat Islam atau kelompok yang namanya Mu'tazilah, ada yang namanya Murji'ah, dia tidak mengatakan rukun iman sebagaimana Ahlussunnah mengatakan rukun iman yang ada 6. Ada yang memotongnya jadi 4, ada yang memotongnya jadi 6, tapi isinya beda-beda. Nah, mereka dianggap sebagai musuh Rasulullah. Ya, musuh-musuh Rasulullah dan asal muasal mazhab mereka. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir hari ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.